Jadi dalam kasus ini, Wali Kota Siantar maupun Kasatpol PP Siantar harus diberi sanksi yang tegas. Ya, secara administrasi pemerintahan, kedua-duanya harus dipecat. Salam Pancasila. Sahabat Pancasila, kita baru saja selesai merayakan Hari Raya Imlek. Hari Raya bagi saudara-saudara kita etnis Tionghoa. Kita bersyukur bahwa perayaan Imlek kali ini boleh berjalan dalam kondisi yang sangat kondusif. Namun harus menjadi catatan bersama adalah terjadinya tindakan-tindakan intoleransi yang juga masih ada di negeri yang namanya Indonesia ini. Beberapa waktu silam, Wali Kota Siantar atau Pematang Siantar bahkan melakukan pembiaran terhadap Satpol PP ketika melakukan pembubaran terhadap Imlek Fair di Pematang Siantar. Disinyalir bahwa apa yang dilakukan oleh Satpol PP tersebut mendapat restu atau mendapat dukungan dari Wali Kota Pematang Siantar, karena setelah terjadi pembubaran dan heboh di media, Wali Kota Pematang Siantar bahkan tidak mengeluarkan pernyataan apapun yang berusaha mengklarifikasi kenapa terjadinya pembubaran Imlek Fair tersebut. Sahabat Pancasila, sebagaimana kita ketahui bahwa Imlek Fair di Pematang Siantar sudah dilaksanakan 5 tahun sebelumnya. Artinya sudah 5 kali berturut-turut dilaksanakan Imlek Fair tersebut. 2 kali mengalami kevakuman hanya karena persoalan COVID. Namun di tahun 2023, panitia pelaksana kegiatan Imlek Fair ini telah memperoleh izin dari kepala wilayah, dalam hal ini Wali Kota Pematang Siantar. Dan kemasan Imlek Fair tersebut juga sebenarnya sungguh sangat positif, yakni menampilkan UMKM sebagai bagian dari dukungan etnis Tionghoa dalam merayakan perayaan Imlek, menghidupkan kembali serta memperkenalkan ekonomi kreatif di tanah Pematang Siantar. Sayangnya, apa yang dilakukan oleh etnis Tionghoa ini kemudian mendapat penentangan yang luar biasa dari Satpol PP. Sahabat Pancasila, terhadap persoalan ini, beberapa tokoh nasional, beberapa pengamat kemudian menyampaikan kutuk keras terhadap perilaku Satpol PP, termasuk juga pembiaran yang dilakukan oleh Wali Kota Pematang Siantar. Petrus Celestinus melalui media RKN bahkan meminta agar Mendagri mengambil sikap tegas dengan memberhentikan Wali Kota Pematang Siantar. Karena masyarakat juga di sana sudah mulai melihat, kalau besok dalam rangka acara keagamaan yang lain, terus masyarakat melakukan upaya karena akan menghadapi hari raya keagamaan, berdagang di atas trotoar itu, apakah pemerintah daerah juga akan menindak? Karena masyarakat menuntut persamaan hak. Jadi dalam kasus ini, Wali Kota Siantar maupun Kasatpol PP Siantar harus diberi sanksi yang tegas. Ya, secara administrasi pemerintahan, kedua-duanya harus dipecat. Secara pidana, kedua-duanya bisa saja diproses untuk dimintai pertanggungjawaban secara pidana karena diduga telah melakukan tindak pidana diskriminasi ras dan etnis dalam kasus ini. Apa yang disampaikan oleh Petrus Celestinus tentunya sejalan dengan pernyataan Jokowi dalam sambutannya pada kegiatan rapat kerja kepala daerah se-Indonesia. Ketika itu Jokowi memberikan penekanan penting tentang situasi Indonesia saat ini, terutama tentang kebebasan beragama. Jokowi menyampaikan bahwa para wali kota, bupati, gubernur perlu memberikan jaminan tentang kebebasan menjalankan ibadah, kebebasan beragama, menganut kepercayaan sesuai dengan agama dan keyakinannya sebagaimana digariskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29. Ini mumpung juga ketemu bupati dan wali kota, mengenai kebebasan beribadah dan kebebasan beragama. Ini hati-hati. Ini yang beragama Kristen, Katolik, Hindu. Demi cintamu ya Allah pada Muhammad Nabimu
Konghucu, hati-hati, ini memiliki hak yang sama dalam beribadah, memiliki hak yang sama dalam kebebasan beragama dan beribadah. Hati-hati, beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, pasal 29 ayat 2. Sekali lagi, dijamin oleh konstitusi. Ini harus ngerti. Dandim, Kapolres, Kapolda, Pangdam harus ngerti ini. Kejari, Kejati. Jangan sampai yang namanya konstitusi itu kalah oleh kesepakatan. Konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan. Ada rapat FKUB misalnya, ini misalnya, sepakat tidak memperbolehkan membangun tempat ibadah. Hati-hati loh, konstitusi kita hati-hati loh, menjamin itu. Ada peraturan wali kota atau ada instruksi bupati, hati-hati loh. Kita semua harus tahu masalah ini. Konstitusi kita itu memberikan kebebasan beragama dan beribadah. Pernyataan tegas Jokowi ini harusnya juga menjadi pegangan bagi Menteri Dalam Negeri untuk segera melakukan tindakan tegas sebagai bagian dari pembelajaran kepada semua kepala wilayah yang saat ini tercemari oleh virus kardunisme yang mulai mengagungkan, mulai memberikan ruang kepada kaum intoleran untuk mengganggu kebebasan, untuk merusak kebersamaan dan keberagaman di negeri ini. Sahabat Pancasila, pemantang siantar adalah contoh terbaru bahwa virus kardunisme, intoleransi di negeri ini ternyata masih hidup, masih tumbuh. Dan pemantang siantar adalah contoh bagaimana kehadiran pemimpin yang tidak mengayomi. Sahabat Pancasila, pemantang siantar harus kita jadikan sebagai kasus terakhir dengan mendesak Menteri Dalam Negeri memberikan tindakan tegas, teguran keras, bahkan mencopot wali kota Pematang Siantar yang melakukan pengabaian terhadap kegiatan-kegiatan yang bernuansa keagamaan namun dalam kemasan membangun ekonomi negara. Salam Pancasila.